Ya, halo apa kabar? Salam jumpa pemirsa. Senang sekali Nusa Tenggara Timur hari ini kembali hadir menyapa Anda. Ya, sejumlah informasi menarik dan teraktual dari berbagai daerah di Nusa Tenggara Timur telah kami siapkan untuk Anda. Mengawali perjumpaan kita, berikut kami tampilkan cuplikan berita utama. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malaka temukan sebanyak 706 surat suara rusak. Bawaslu Kota Kupang proses dugaan pelanggaran ASN dalam pemilu. Ya, cuplikan berita utama tadi akan kami rangkai dengan beragam informasi menarik lainnya. Bersama saya Rambu Nitbani. Dan saya Nina Kmova, inilah Nusa Tenggara Timur hari ini selengkapnya untuk Anda. Ya pemirsa, kita ke informasi yang pertama. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malaka menemukan sebanyak 706 surat suara yang rusak usai melakukan penyortiran dan pelipatan surat suara pemilu 2024. Kerusakan paling banyak terjadi pada jenis surat suara DPRD Kabupaten, yakni sebanyak 328 surat suara. KPU Malaka sudah bersurat ke KPU Provinsi untuk dilengkapi kembali surat suara yang rusak. Jumlah surat suara yang rusak ditemukan usai Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malaka melakukan penyortiran dan pelipatan suara selama kurang lebih 1 bulan. Jumlah masing-masing jenis surat suara yang rusak yakni surat pemilu presiden dan wakil presiden sebanyak 100 lembar, surat suara DPD sebanyak 24 lembar, surat suara DPR RI sebanyak 99 lembar dan surat suara DPRD Provinsi sebanyak 155 lembar. Kerusakan paling banyak terjadi pada jenis surat suara DPRD Kabupaten yakni sebanyak 328 surat suara. Total surat suara yang rusak sebanyak 706 surat suara. Terkait surat suara yang rusak, pihak KPU Malaka sudah bersurat ke KPU Provinsi untuk dilengkapi kembali. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malaka, Juventus Adrianus Bere mengatakan, jumlah surat suara Kabupaten Malaka harus sesuai dengan data pemilih Kabupaten Malaka, ditambah dengan 2% dari setiap jenis surat suara, dan jenis surat suara kabupaten ditambah dengan pemilihan suara langsung atau PSU. Bahwa jumlah surat suara per setiap jenis pemilihan itu kan 151.353, 151.353 setiap jenis pemilihan. Itu setelah diestimasikan dari jumlah DPT kita 148.069 pemilih ditambah cadangan 2%. Itu baru totalnya ada 151.353. Kalau untuk DPRD Kabupaten itu kita juga menerima dengan PSU ya. PSU setiap dapil itu 1.000 lembar. Berarti ada 3.000 lembar. Berarti ditambah dengan surat suara DPRD Kabupaten itu menjadi 154.353. Juventus juga menjelaskan penyortiran dan pelipatan surat suara sudah selesai dilakukan. Dari Kabupaten Malaka, Yosman, TVRI NTT. Ya pemirsa, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timur Tengah Selatan telah melakukan pengepakan terhadap logistik untuk kebutuhan pemilu 14 Februari 2024 dan sebelum didistribusikan ke tempat pemungutan suara nantinya. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timur Tengah Selatan Mateus Krivo menjelaskan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timur Tengah Selatan saat ini telah memasuki tahap pengepakan dan pengelompokan logistik pendukung sebelum didistribusikan ke 1.379 tempat pemungutan suara atau TPS.
Logistik yang dilakukan pengepakan oleh petugas adalah kabel regis, tanda pengenal KPPS dan anggota KPPS, ballpoint, spidol, tinta, spon, dan alat pencoblosan. Barang-barang tersebut semuanya disatukan petugas agar tidak tercecer saat dilakukan distribusi logistik ke tempat pemungutan suara yang tersebar di seluruh Kabupaten Timor Tengah Selatan. Selain itu, petugas juga melakukan kegiatan sortir formulir model C hasil untuk DPD RI, Presiden dan Wakil Presiden. Sementara formulir model C hasil untuk DPR RI, DPR Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota masih dalam proses pengiriman. Namun untuk menghemat waktu dan meringankan beban kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan terlebih dahulu melakukan kegiatan sortir formulir model C hasil yang sudah ada. Selain itu, KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan juga telah menerima logistik sampul surat suara dan akan segera disortir pada Senin 15 Januari 2024 hari ini. Sambil menunggu pengiriman logistik stiker di luar kotak dan dinding tempat pemungutan suara, serta logistik lainnya yang sudah tiba di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan. Disatukan memudahkan saat pengiriman ke TPS masing-masing. Ada 1.379 TPS yang sudah terhimpun, ada 1.379 kantong. Di dalamnya itu berisi sejumlah barang. Pertama itu kabel tulis, kedua itu tanda pengenal KPPS, sanksi, kemudian ballpoint, spidol, tinta, spons, alat pencoblos. Karena ini ukurannya juga tidak besar, jadi semua disatukan supaya tidak tercecer. Dari Kabupaten Timor Tengah Selatan, Evan Baitano, TVRI NTT. Sebanyak 1.500 warga di Kecamatan Kupang Timur merupakan pemilih pemula dan pemilih potensial belum memiliki IKTP. KPU menggandeng Dispenduk Capil melakukan perekaman bagi warga yang belum memiliki IKTP. Berdasarkan hasil identifikasi KPU Kabupaten Kupang, pasca penetapan daftar pemilih tetap atau DPT, sebanyak 18.196 warga dari 24 kecamatan di kabupaten belum memiliki EKTP, tetapi memiliki hak memilih di pemilu 2024. Warga yang belum memiliki EKTP tersebut merupakan pemilih pemula dan pemilih potensial. Samsul Gole Kordif, Perencanaan Data dan Informasi Komisioner KPU Kabupaten Kupang, mengatakan, pasca penetapan DPT, KPU Kabupaten Kupang melakukan identifikasi terhadap warga yang belum memiliki EKTP. Dari 24 kecamatan di Kabupaten Kupang, kecamatan yang terbanyak adalah di Kecamatan Kupang Timur, yakni sebanyak 1.500 warga yang belum memiliki EKTP. Untuk itu, sejak Jumat 12 Januari 2023 lalu, KPU bersama Dispenduk Capil melakukan perekaman bagi warga yang belum memiliki EKTP. Adapun perekaman EKTP ini telah mulai dilakukan baik di kantor camat maupun beberapa kantor desa di Kabupaten Kupang yang sulit mengakses kantor camat Kupang Timur. Dalam upaya perekaman ini, strategi yang dibangun adalah melibatkan PPK, PPS, hingga KPPS yang berkolaborasi dengan kepala desa untuk menghadirkan warga yang belum memiliki EKTP. Jadi kenapa kita setelah kita melakukan identifikasi terhadap 24 kecamatan dari 18.592 itu sekitar 8.000-an secara kabupaten sudah rekam. Karena kita lihat satu persatu kecamatan ternyata kecamatan yang paling banyak itu adalah di Kupang Timur, maka kami mengambil di Kupang Timur. Mudah-mudahan setelah Kupang Timur ini kita bergeser ke kecamatan berikutnya, itu kecamatan Kupang Tengah. Jadi kita fokus ke Kupang Timur karena Kupang Timur dari 2.000-an itu kemarin baru rekam sekitar 500 sampai sekarang 1.500, maka itu menjadi fokus kami sampaikan di Pekadis, kalau bisa kita prioritaskan di Kupang Timur perekaman yang terbanyak.
Dalam beberapa hari ini diharapkan perekaman EKTP di Kecamatan Kupang Timur bisa diselesaikan. Dan selanjutnya, perekaman akan dilanjutkan ke Kecamatan Kupang Tengah yang merupakan kecamatan kedua yang jumlah warganya tertinggi yang belum memiliki EKTP. Dari Kabupaten Kupang, Krispoto, TVRI NTT. Ya pemirsa, masih banyak kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS di Kabupaten Kupang yang belum memiliki BPJS Kesehatan. KPU Kabupaten Kupang sebenarnya sudah beberapa kali menyampaikan masalah terkait masih banyak anggota KPPS yang belum memiliki BPJS ke pemerintah Kabupaten Kupang, namun belum mendapat respon dari pemerintah Kabupaten Kupang. Kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS merupakan kelompok yang dibentuk oleh panitia pemungutan suara untuk melaksanakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara. Dengan demikian, KPPS bertanggung jawab penuh dalam pelaksanaan pemungutan suara di TPS hingga perhitungan surat suara yang pastinya akan menyita banyak waktu hingga kesehatan mereka. Jika belajar pada pengalaman pemilu 2019, banyak anggota KPPS yang terganggu kesehatan mereka sehingga mereka perlu untuk memiliki jaminan kesehatan atau BPJS. Namun demikian, hingga saat ini masih banyak anggota KPPS yang belum memiliki BPJS. Johannes Tunbonat, salah satu komisioner KPU Kabupaten Kupang mengatakan, sejauh ini KPU sebagai pelaksana hanya bisa melakukan perekaman kemudian menyampaikan apa yang dialami di tingkat bawah, terutama terkait anggota KPPS yang belum memiliki BPJS. Pihaknya masih menunggu instruksi dari KPU RI dan KPU Provinsi. KPU RI juga menginstruksikan agar KPUD bisa melakukan pendekatan dengan pemerintah Kabupaten Kupang agar bisa menyelesaikan masalah tersebut. KPUD Kabupaten Kupang juga sudah beberapa kali menyampaikan masalah terkait masih banyak anggota KPPS di Kabupaten Kupang yang belum memiliki BPJS ke pemerintah Kabupaten Kupang. Tetapi pemerintah Kabupaten Kupang belum memberikan jawaban pasti terkait anggota KPPS yang belum memiliki BPJS Kesehatan. Berkaitan dengan BPJS yang kita berlakukan terhadap KPPS, ini juga kita pelaksana dalam hal ini KPU Kabupaten Kota ini, kewajiban kita menyampaikan apa yang kita alami di tingkat bawah. Nah, nanti sampai saatnya memang ada beberapa yang belum memiliki BPJS, apakah jalan keluar seperti apa, ini sampai saat ini kami masih menanti instruksi dari KPU RI, Provinsi sampai dengan Kabupaten Kota. KPU dan pemerintah Kabupaten Kupang diharapkan bersama-sama bisa menemukan solusi yang tepat untuk menyelesaikan masalah anggota KPPS yang belum memiliki BPJS Kesehatan. Dari Kabupaten Kupang, Krispoto, TVRI NTT. Ya, pemirsa, Bawaslu Kota Kupang telah menerima dan memproses satu dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh seorang aparatur sipil negara dalam kegiatan kampanye yang berlangsung di Kota Kupang. Laporan dugaan pelanggaran itu akan diteruskan ke Komisi ASN untuk penanganan lebih lanjut. Tahapan kampanye 2024 sudah dimulai sejak tanggal 28 November 2023 dan akan berakhir pada tanggal 10 Februari 2024 mendatang. Selama masa tahapan kampanye ini, Bawaslu Kota Kupang terus melakukan pengawasan semua bentuk kampanye yang dilakukan, baik itu dalam bentuk tatap muka, pertemuan terbatas, dan bentuk-bentuk kegiatan lain seperti lomba maupun bakti sosial. Ketua Bawaslu Kota Kupang, Adi Nange, mengatakan, untuk tahapan kampanye, sejauh ini Bawaslu Kota Kupang telah menangani satu dugaan pelanggaran netralitas ASN yang terlibat sebagai pembawa acara dalam sebuah kegiatan kampanye di Kota Kupang. Menurut Ketua Bawaslu, oknum ASN tersebut telah dipanggil dan dimintai klarifikasi. Selanjutnya, dugaan pelanggaran netralitas ASN ini akan diteruskan ke Komisi ASN untuk penanganan lebih lanjut.
Sampai dengan saat ini juga ada satu dugaan pelanggaran yang sudah kita tangani, yaitu ada dugaan keterlibatan ASN dalam kampanye sebagai MC. Dan itu sementara kita berproses dan nanti bukan kita yang menangani, tetapi kita akan meneruskan itu ke Komisi ASN. Ketua Bawaslu Kota Kupang, Adi Nange, menambahkan, untuk calon legislatif yang melakukan kampanye, hingga saat ini pihak Bawaslu menemukan masih ada calon legislatif yang belum memasukkan surat tanda terima pemberitahuan atau STTP kampanye. Bahkan ada calon legislatif yang melakukan kampanye tanpa mengantongi STTP. Nah, kalau yang kita dapati juga masih ada, pertama itu ada yang belum menyampaikan tembusan pemberitahuan ke kami. Ketika mereka mau mengurus STTP di kepolisian, ada beberapa yang terlewatkan, tidak memberikan pemberitahuan ke kami. Lalu ada juga yang mau berkampanye tapi tidak ada STTP. Jadi untuk hal-hal itu, pertama kita keluarkan imbauan untuk menyampaikan ke kita. Yang kedua, yang terkait yang tidak ada STTP, kita lakukan pencegahan. Jadi kita minta untuk penundaan agar supaya dilakukan pengurusan STTP. Atau jika tetap mau dilakukan, maka dia hanya bentuk kegiatan biasa dan bukan kegiatan kampanye. Bawaslu Kota Kupang menghimbau kepada seluruh ASN, TNI, dan Polri untuk selalu menjaga netralitas dalam semua tahapan pemilu 2024. ASN memiliki asas netralitas yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Ivani Olang, Rio Jogo, TVRI NTT. Ya pemirsa, kami akan kembali dengan sejumlah informasi menarik lainnya. Ya, untuk itu tetaplah bersama kami. Ya, Anda masih bersama kami di Nusa Tenggara Timur hari ini. Ya pemirsa, kita beralih ke informasi selanjutnya. Bank Indonesia Kantor Perwakilan Nusa Tenggara Timur menyebutkan pertumbuhan ekonomi Nusa Tenggara Timur pada tahun 2024 lebih tinggi dari 2023, yaitu pada rentang 2,74 hingga 3,54%. Sementara tahun 2023 pertumbuhan ekonomi Nusa Tenggara Timur hanya berkisar 2,58 hingga 3,38%. Kepala Perwakilan Bank Indonesia NTT Agus Sistio Wijajati dalam laporan perkembangan ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Timur menjelaskan peningkatan pertumbuhan ekonomi NTT sejalan dengan akselerasi aktivitas ekonomi masyarakat pada tahun politik. Selain itu, program pemerintah seperti upaya peningkatan produksi beras, ekosistem pola kemitraan komoditas utama seperti jagung, rumput laut, proyek strategis nasional, serta pengembangan destinasi pariwisata prioritas Labuan Bajo turut mengakselerasi pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Pihaknya optimis angka itu bisa tercapai pada tahun 2024 karena ada sejumlah faktor pendorong yang menunjang pertumbuhan ekonomi di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Beberapa faktor penunjang diantaranya adalah sektor pertanian, mulai dari perluasan program food estate di Kabupaten Sumba Tengah seluas 15.000 hektar, Kabupaten Belus seluas 5.000 hektar, serta Bena seluas 7,2 hektar. Selain itu, optimalisasi pemanfaatan bendungan Napun GT, Ragnamo, dan Rotiklot, pengembangan ekosistem peternakan dan rumput laut dengan pola kemitraan, upaya eksistensifikasi dan intensifikasi hortikultura oleh pemerintah daerah di tengah kondisi yang lebih kering. Dari sisi sektor perdagangan, meningkatnya mobilitas masyarakat pasca perubahan status pandemi menjadi endemi COVID-19 di tengah persiapan tahun politik. Perhelatan ASEAN Summit 2023 di Labuan Bajo dan meningkatnya mobilitas pasca penetapan status endemi COVID-19 di tengah penyelenggaraan kegiatan strategi secara luring. Sementara itu, dari sektor konstruksi, penyelesaian pembangunan Perpres 116 penyelesaian bendungan Temef di Kabupaten Timor Tengah Selatan dengan nilai proyek sebesar 2,6 triliun dan berlanjutnya pembangunan PSN Bendungan Manikin di Kabupaten Kupang dan Bai, Kabupaten Nagekeo. Tim Liputan TVRI NTT.
Dalam upaya menurunkan angka stunting di Kecamatan Taebeno, Puskesmas Baumata menargetkan stunting di kecamatan ini turun di bawah 9% pada bulan penimbangan Februari 2024. Setiap puskesmas di Kabupaten Kupang dalam masa pelayanan mereka akan memasuki bulan penimbangan Februari 2024. Pada bulan penimbangan Agustus 2024 menjadi bahan evaluasi untuk melakukan upaya penurunan stunting di bulan penimbangan Februari 2024 mendatang. Seperti di Kecamatan Taebeno yang merupakan salah satu kecamatan yang memiliki angka stunting tertinggi di Kabupaten Kupang. Dalam upaya menurunkan angka stunting di Kecamatan Taebeno, Puskesmas Baumata menargetkan angka stunting bisa turun di bawah 9% pada bulan penimbangan Februari 2024 mendatang. Kepala Puskesmas Baumata di Mixmas MM Taopan mengatakan, dari 34 posyandu di Kecamatan Taebeno pada bulan Februari 2023, sebanyak 149 anak terindikasi stunting dengan persentase 11,1%. Kemudian pada bulan penimbangan Agustus 2023 mengalami penurunan hingga 126 anak dengan persentase 9,66%. Penurunan stunting ini berkat kerja-kerja kolaboratif berbagai lintas sektor di Kecamatan Taebeno. Selain itu, melalui keterlibatan penuh pemerintah desa dengan memanfaatkan dana desa, melalui pemberian makanan tambahan secara rutin bagi anak-anak stunting di desa. Kepala Puskesmas Baumata optimis pada bulan penimbangan Februari 2024 mendatang, stunting akan kembali turun karena selama 6 bulan terakhir pemerintah desa menyediakan PMT selama 90 hari atau 3 bulan. Selain itu, PMT yang bersumber dari Kementerian Kesehatan telah diberikan selama 90 hari atau 3 bulan bagi anak-anak stunting. Di Kecamatan Taebeno ada 34 dengan jumlah kader 170 kader. Hari 2023 untuk stunting di Kecamatan Taebeno itu ada 149 dengan persentase 11,31%. Untuk per Agustus 2023 ini dia turun menjadi 126 dan persentase 9,66%. Untuk memasuki bulan penimbangan di Februari 2024 nanti, stunting di Kecamatan Taebeno ini dia turun lagi, mungkin ya kami berupaya untuk di bawah 9 lagi. Diharapkan pada bulan penimbangan Februari 2024 mendatang, stunting di Kecamatan Taebeno akan kembali turun di bawah 9%. Dari Kabupaten Kupang, Kris Poto, TVRI NTT. Ya pemirsa, sebanyak 112 warga di Kelurahan Manumutin, Kecamatan Atambua Kota, Kabupaten Belu menerima bantuan alat masak berbasis listrik dari Kementerian Energi Sumber Daya Mineral Republik Indonesia. Lewat bantuan alat masak berbasis listrik ini, diharapkan dapat membantu warga untuk keperluan masak di rumah tangga masing-masing. Seperti inilah suasana saat pendistribusian alat masak berbasis listrik berupa rice cooker kepada 112 warga di Kelurahan Manumutin, Kecamatan Atambua Kota. Pendistribusian alat masak berbasis listrik ini disalurkan kepada warga oleh pihak pemerintah Kabupaten Belu dan PT Pos Atambua yang diberikan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia. Penyaluran alat masak diberikan kepada warga dengan kategori masyarakat menengah ke bawah yang memiliki meteran listrik dengan daya 450 hingga 1.300 watt, serta masyarakat yang sehari-hari masih menggunakan kayu bakar sebagai bahan utama untuk memasak. Saat melakukan pendistribusian, sejumlah petugas mengarahkan warga untuk menunjukkan dokumen seperti KTP serta kartu keluarga untuk dipastikan warga yang menerima berasal dari Kelurahan Manumutin. Diharapkan lewat pendistribusian alat masak berbasis listrik ini dapat membantu warga dalam pemenuhan kebutuhan rumah tangga seperti memasak, serta mengurangi penggunaan kayu bakar sebagai bahan utama memasak. Sejumlah warga yang menerima bantuan ini mengaku sangat terbantu karena selama ini belum memiliki alat masak berbasis listrik dan selama ini masih menggunakan kayu bakar untuk memasak.
Seperti ini. Mendapat bantuan. Kami terima kasih kepada pemerintah juga karena sudah memberikan tempat alat masak yang gampang untuk kami memasak. Terima kasih kepada semua pemerintah yang sudah terkait dalamnya. Kami terima kasih. Lewat bantuan ini warga lebih dimudahkan untuk memasak kebutuhan sehari-hari, khususnya memasak nasi. Karena selama ini masih menggunakan kayu bakar. Warga pun mengucapkan terima kasih kepada pemerintah karena sudah membantu warga untuk pemenuhan ekonomi rumah tangga. Ya, warga yang mendapat bantuan ini sebanyak 112 KK dari usulan yang kita ajukan ke kementerian sebanyak 150, tetapi dialokasikan hanya untuk 112. Kriteria untuk mendapatkan bantuan ini yang pertama ya rumah tangga yang kategori miskin dan mempunyai meteran listrik 1.300 dan paling minim 450 watt. Bantuan yang diterima ini sebanyak 112 dari usulan yang diberikan kepada kementerian, yakni sebanyak 150 kepala keluarga. Diharapkan warga dapat menggunakan bantuan ini dengan semestinya, sehingga dapat mengurangi penggunaan kayu bakar dalam kebutuhan rumah tangga. Dari Kabupaten Belu, Andri Witak, TVRI NTT. Ya, pemirsa, Bulog Kantor Cabang Atambua bersinergi dengan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan menggelar pasar murah khususnya beras. Pasar murah berlangsung di Gereja Paroki Santo Agustinus Fatu Benau, Kelurahan Fatu Benau, Kecamatan Kota Atambua. Program ini merupakan inisiatif dari pemerintah untuk mengendalikan kenaikan harga beras dan mengatasi krisis pangan. Ratusan warga di Kelurahan Fatu Benau, Kecamatan Atambua Kota memadati halaman gereja Santo Agustinus untuk membeli beras murah. Harga mulai bertentangan sejak pagi hari untuk mendapatkan beras premium dengan harga terjangkau. Pasar murah merupakan program dari pemerintah untuk mengendalikan gejolak harga beras yang semakin tinggi di pasaran sehingga membuat masyarakat sulit untuk menjangkau. Program Pasar Murah merupakan inisiatif dari pemerintah daerah Belu untuk mengendalikan kenaikan beras dan mengatasi krisis pangan. Selain itu, Pasar Murah ini juga sebagai langkah penanggulangan terhadap krisis pangan yang diakibatkan oleh cuaca ekstrim, terutama dampak dari peristiwa El Nino yang mempengaruhi pola tanam. Kegiatan Pasar Murah tidak hanya dilakukan di desa, namun juga menggandeng lembaga agama seperti gereja dan masjid sebagai mitra dalam menyalurkan bantuan pangan. Operasi pasar akan berlangsung secara rutin di berbagai tempat dengan alokasi persediaan beras yang dialokasikan untuk setiap kabupaten. Sejumlah warga mengaku sangat terbantu dengan kegiatan ini karena harga beras di pasaran masih mencapai Rp15.000 per kilogram. Untuk pasar murah, beras yang disiapkan sebanyak 5 ton dengan harga murah serta dengan kualitas yang baik. Bantu tetapi dengan standar yang sedikit sekali karena harga di pasar harga standar beras 14.000, di sini 11.000, beda 3.000. Jadi kalau mau bilang membantu sih paling kurang 10.000. Tapi kan masih 11.000, jadi ya ada masyarakat yang tidak sempat beli juga karena kekurangan uang, sedikit sekali. Itu biasanya konsumsi untuk berapa hari kalau? 5 hari, satu hari masak 2 kali. Membantu warga untuk mendapatkan beras dengan harga murah karena saat ini harga beras masih mahal di pasaran. Sekarang ini paling murah itu 14.000. Mama, kalau beras naik ini pengaruh tidak dengan ekonominya mama mereka? Sangat pengaruh ya, kita nih pas ada begini kita dapat. Kalau beras murah ini bantu sekali, Ma? Ya, sangat membantu. Warga berharap kegiatan pasar murah ini digelar secara rutin mengingat harga beras mencapai Rp15.000 per kilogram di pasaran.
Selain menjual beras, warga pun berharap agar ada komoditi lain yang dijual seperti minyak goreng, telur, serta sejumlah kebutuhan dasar rumah tangga. Saya mengumumkan kepada umat untuk siapa yang mau beli beras murah dengan harga 10.600 atau 11.000 bisa mendaftarkan diri. Dan hari ini dinas menyalurkan bantuan ini, lalu masyarakat atau umat antusias untuk membelinya dengan harga yang ditentukan. Lalu yang berikut, target kami dan dari pemerintah mereka menyalurkan beras sebanyak 5 ton untuk mencukupi sekitar 500 kakak miskin. Pihak gereja menyambut baik dan mengumumkan kepada umat yang berminat untuk membeli beras dengan harga terjangkau. Antusiasme warga tinggi dengan target beras yang disalurkan sekitar 5 ton beras cukup untuk memenuhi kebutuhan sekitar 500 kepala keluarga miskin dengan sasaran utama pada janda, duda, lansia, dan keluarga kurang mampu. Dari Kabupaten Belu, Andri Wita, TVRI NTT. Ya pemirsa, petani buah naga di Kabupaten Timur Tengah Selatan meraup keuntungan sangat signifikan dari hasil usaha budidaya buah naga. Dalam sekali panen mampu meraup keuntungan 3 hingga 4 juta rupiah. Sementara sistem penjualan dilakukan secara online melalui media sosial Facebook dan WhatsApp. Oktavianus Misa, warga desa Kesetnana, Kecamatan Molo Selatan, Kabupaten Timur Tengah Selatan, mengaku mendapatkan keuntungan yang cukup tinggi dari hasil usaha budidaya buah naga. Oktavianus mengaku mulai melakukan budidaya tanaman buah naga sejak tahun 2022 dan hanya sekedar mencoba-coba, namun ternyata hasilnya cukup menjanjikan. Di lahan miliknya seluas 0,5 hektar ini, ia mulai menekuni budidaya tanaman buah naga. Pada tahap awal, Oktavianus menanam sebanyak 40 pohon. Dari 40 pohon buah naga ini dalam sekali panen mampu meraup keuntungan 3-4 juta rupiah, di mana dijual per kilogram dipatok Rp50.000. Sementara sistem penjualan dilakukan secara online menggunakan sarana media sosial seperti Facebook dan WhatsApp. Hasil penjualan buah naga dipergunakan untuk menunjang kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan anak sekolah. Memang tidak tertarik karena belum tahu caranya, tapi setelah tahu caranya ternyata gampang dan hasilnya cukup bagus. Kenapa saya katakan bilang bagus dan tertarik karena buah naga ini sebenarnya tidak sulit untuk diusahakan. Satu kali panen itu dari 40 pohon bisa 3-4 jutaan. Dari Kabupaten Timur Tengah Selatan, Evan Baitanu, TVRI NTT. Ya pemirsa, memasuki musim penghujan dan cuaca ekstrim, di awal tahun 2024 ini, Satuan Lalu Lintas atau Satlantas Polres Malaka melakukan imbauan kepada para pengguna jalan agar lebih berhati-hati agar tidak terjadi kecelakaan. Pasalnya ketika musim hujan, jalan menjadi licin dan sangat berbahaya bagi pengguna jalan. Imbauan dilakukan di Kota Betun, terutama di titik-titik yang ramai seperti pasar, lapangan umum Kota Betun, dan beberapa tempat publik lainnya. Imbauan disampaikan Kasat Lantas Polres Malaka AKP Julius Setnale melalui anggota Satuan Lalu Lintas atau Satlantas Polres Malaka Aibda Nixon Lujipau di Betun. Imbauan ini dilakukan mengingat cuaca di Kabupaten Malaka sudah mulai memasuki musim penghujan yang mengakibatkan beberapa ruas jalan digenangi air dan licin yang berdampak buruk bagi pengguna jalan. Selain itu, imbauan dilakukan untuk mengurangi bahkan mencegah terjadinya kecelakaan saat berkendara di musim penghujan seperti saat ini. Pihak Satuan Lalu Lintas Polres Malaka juga meminta agar para pengguna kendaraan roda 2 wajib menggunakan helm dan tidak diperbolehkan menggunakan motor berknalpot racing. Para pengendara kendaraan juga diminta untuk selalu bekerja sama demi keamanan pada saat berkendara terutama di musim penghujan. Kasat Lantas Polres Malaka juga mengancam akan menindak para pengendara sesuai dengan aturan yang berlaku jika pengendara tidak menghiraukan imbauan yang disampaikan. Pengguna jalan raya dalam berkendaraan sepeda motor roda 2 atau lebih untuk lebih berhati-hati dengan memperhatikan
kondisi kelengkapan perorangan dan kelengkapan kendaraan berupa selalu menggunakan helm standar SNI, memperhatikan kondisi ban depan dan ban belakang, kondisi lampu dekat dan lampu jauh, kondisi lampu ritme kiri dan kanan, juga lampu rem, serta kurangi kecepatan yang berlebihan. Dari Kabupaten Malaka, Yosman, TVRI NTT. Ya pemirsa, kami akan kembali dengan sejumlah informasi menarik lainnya. Untuk itu tetaplah bersama kami. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Nusa Tenggara Timur hari ini. Ya pemirsa, kita beralih ke informasi selanjutnya. Suku Dawan yang mendiami Pulau Timor memiliki satu peninggalan budaya yang menarik, yakni lunat atau tato yang digambar pada bagian tubuh perempuan. Dewasa ini lunat pada tubuh perempuan Dawan mulai jarang dijumpai, kalaupun ada hanya pada perempuan yang sudah berusia 60 tahun ke atas dan menjadi generasi terakhir yang mewarisi budaya lunat. Kabupaten Kupang tidak hanya terkenal dengan keindahan alamnya, tetapi juga kelezatan kopi khasnya yang menggoda lidah para penikmat kopi. Adalah varietas kopi unik dari Desa Oil Biteno, Kecamatan Fatuleu Tengah, yakni kopi Oil Biteno yang telah berhasil mencuri perhatian pecinta kopi. Hasil penelitian dari Institut Teknologi Bandung, ITB, menunjukkan kopi Oil Biteno jenis Arabica ini memiliki kandungan asam malat yang lebih tinggi dibandingkan dengan jenis kopi yang sama asal NTT seperti dari Flores. Kopi Oil Biteno juga memiliki kandungan asam asetat yang lebih sedikit, sehingga mengurangi rasa kecut dari kopi, sehingga membuat kopi Oil Biteno tidak kalah berkualitas dibandingkan dengan kopi jenis Arabica yang ada di Indonesia. Yusuf Zetmin Koin Manas, penggiat kopi asal Desa Oil Biteno, Kabupaten Kupang, yang melakukan inovasi dengan menggabungkan tradisi dan modernitas dalam proses produksinya setelah mendapat bimbingan dari ITB. Proses pengiringan biji kopi dilakukan dengan cermat. Salah satunya adalah teknik fermentasi dan roasting biji kopi. Teknik fermentasi yang tepat diperlukan untuk menghasilkan jumlah asam malat yang diinginkan. Suhu roasting pun diatur sedemikian rupa untuk mencegah biji kopi menjadi gosong saat suhu lebih tinggi atau mengandung terlalu banyak asam asetat saat suhu terlalu rendah. Kopi yang dihasilkan dari pria Parubaya ini adalah dalam bentuk kopi biji dan tepung. Promosikan lagi dalam bentuk biji kering dan juga dalam bentuk bubuk. Sementara yang dipromosikan kalau ada yang minta 2 kilo, saya bisa layani 1 kilo. Mereka tanya, kenapa begini Bapak? Saya bilang, kita berbagi rasa supaya semua bisa dapat rasa dulu, supaya semua bisa kenal bahwa di Oil Biteno ada kopi. Keunggulan lain dari kopi Arabica Oil Biteno yakni mampu tumbuh dan berkembang pada ketinggian 800 hingga 1.200 meter di atas permukaan laut. Warga desa ini mulai menanam kopi sejak tahun 2010 dengan anakan diperoleh dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kupang. Melihat kopi Oil Biteno mulai dikenal, pemerintah desa tahun 2023 melakukan program pengembangan kopi Oil Biteno dengan menggerakkan seluruh masyarakat desa menanam kopi. Ya pemirsa, keberadaan pasar organik yang baru pertama kali ada di Kabupaten Ngada, tepatnya di Desa Bowali, Kecamatan Bajawa, kini menjadi primadona gerakan ekonomi baru bagi masyarakat yang sangat berharap adanya perubahan pendapatan dengan menanam dan menjual hasil pertanian organik.
Pola hidup sehat mendorong masyarakat untuk mengkonsumsi pangan organik yang dinilai lebih aman dan jauh dari bahan kimia yang dapat merugikan kesehatan. Hal inilah yang membuat masyarakat Desa Bowali membuka pasar tradisional organik demi memenuhi kebutuhan konsumen akan pangan sehat. Beragam aktivitas terlihat di pasar tradisional organik ini. Ekspresi para pengunjung pun mewarnai pasar yang menjajakan berbagai bahan organik seperti aneka buah dan sayuran. Ramai adalah satu kata yang cocok untuk mencerminkan pasar tradisional organik pertama di Kabupaten Ngada bahkan Nusa Tenggara Timur. Transaksi jual beli berlangsung aktif. Pembeli sibuk menawar serta penjual yang tanpa lelah menawarkan dagangannya. Letaknya sangat strategis karena berada di pinggir jalan utama dari kota Bajawa menuju Bandara Ture Lelosoa, sehingga mudah untuk disinggahi oleh konsumen yang ingin menikmati pangan organik tanpa bahan kimia dengan harga terjangkau. Bagi pencinta makanan organik, pasar ini bisa dijadikan rujukan utama untuk dapat menemukan makanan-makanan sehat. Selain untuk memenuhi kebutuhan konsumen akan sayur mayur dan buah-buahan organik, juga untuk peningkatan ekonomi warga. Cornelia Taso, penggemar makanan berbahan organik, mengungkapkan kehadiran pasar organik sangat membantu dirinya untuk memperoleh sayuran dan buah organik yang sangat penting bagi kesehatan keluarganya, serta mudah diperoleh dengan harga terjangkau. Dia bagus untuk kesehatan, apalagi untuk anak kecil atau orang tua. Sangat dianjurkan untuk mengkonsumsi sayuran atau buah-buahan tanaman yang tidak memakai pupuk, karena itu aman dikonsumsi dan itu sangat bagus bagi kesehatan. Memang kami sering mengkonsumsi, tapi kebetulan baru tahu bahwa ini ada buka pasar organik, makanya kami datang belanja ke sini. Semenjak diresmikan oleh Bupati Ngada, kunjungan pembeli ke pasar organik mulai mengalami peningkatan dan sangat berdampak positif terhadap pendapatan warga desa. Dari situasi untuk sekarang kan otomatis banyak yang belum tahu, jadi kemungkinan pasti begini-begini saja untuk taraf awalnya. Harapan untuk kami ke depan untuk pasar organik di Desa Bowali ini semakin tumbuh dan berkembang, sehingga jangankan masyarakat Desa Bowali, seluruh Ngada bisa tahu bahwa di Desa Bowali ini mempunyai masyarakat ini pasar desa organik. Untuk para pembeli kadang biasanya pagi lebih banyak sore karena untuk persiapan makan malam. Pasar organik merupakan salah satu inovasi desa untuk mengajak masyarakat agar dapat hidup sehat dengan mengkonsumsi pangan organik, sembari membantu para petani untuk bisa meningkatkan ekonomi keluarga. Ya, pemirsa, suku Dawan yang mendiami Pulau Timor memiliki satu peninggalan yang menarik, yakni lunat atau tato yang digambar pada bagian tubuh perempuan. Dewasa ini lunat pada tubuh perempuan Dawan mulai jarang dijumpai, kalaupun ada, hanya pada perempuan yang sudah berusia 60 tahun ke atas dan menjadi generasi terakhir yang mewarisi budaya lunat. Mengulik kekayaan budaya khas Indonesia memang tidak pernah ada habisnya. Salah satu keunikan yang sayang untuk dilewatkan adalah seni merias tubuh dengan tato. Tato merupakan gambar atau lukisan pada kulit tubuh baik pria maupun wanita. Budaya tato di Indonesia ada sejak lama. Suku Dawan yang mendiami Pulau Timor, Nusa Tenggara Timur misalnya, memiliki budaya tato pada perempuan atau dalam bahasa setempat disebut lunat. Tato di kalangan suku Dawan yang ada di Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur tak sekedar penghias tubuh, tapi memiliki makna tersendiri, yakni sebagai penanda bagi perempuan yang mulai beranjak dewasa. Bagi perempuan Dawan, tepatnya di Desa Beaneno, Kecamatan Sasitamen, Kabupaten Belu, NTT, praktik pembuatan lunat menunjukkan tindakan sakral yang mengungkapkan keberanian untuk menanggung beban serta berbagai persoalan. Selain sebagai simbol keberanian, lunat juga dibuat sebagai penanda bahwa seorang perempuan sudah menikah, terutama di saat masa pendudukan Jepang. Dengan adanya lunat, seorang perempuan bisa dijauhi oleh penjajah untuk dijadikan sebagai pasangan. Para perempuan suku Dawan akan memakai tato dengan motif tertentu yang melambangkan status sosial mereka. Tato yang dilukis di tubuh tak hanya menjadi sebuah kecantikan, tetapi juga untuk memperjelas status perkawinan.
jika ditato pada kaki menunjukkan perempuan tersebut belum menikah. Sedangkan tato yang dibuat di bagian tangan menandakan sudah menikah. Motif yang dibuat adalah motif bunga atau motif berulang seperti kain tenun. Tidak hanya itu, motif juga bisa disesuaikan dengan permintaan seperti nama inisial dan lain sebagainya. Sementara untuk membuat tinta tato, bahan yang digunakan berasal dari sisa pembakaran lampu pelita yang dicampur dengan beberapa bahan lainnya untuk memberikan warna pada tato. Meski menggunakan alat-alat tradisional dan sederhana, namun tato tidak mudah pudar. Saat ini praktik lunat mulai ditinggalkan oleh generasi muda dengan adanya stigma negatif terhadap perempuan yang memiliki tato. Selain itu, untuk menempuh pendidikan di sekolah dasar, perempuan dilarang memiliki tato sehingga dikhawatirkan lambat laun budaya lunat pada perempuan Dawan akan hilang. Ya, saudara, informasi tradisi lunat dari Kabupaten Belu tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita hari ini. Ya, terus saksikan Nusa Tenggara Timur hari ini yang menyajikan informasi secara santun, lugas, dan berimbang. Hanya di TVRI NTT Media Pemersatu Bangsa. Akhir kata, saya Nina Mova. Ya, dan saya Rambu Nitbani mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat melanjutkan aktivitas Anda dan sampai jumpa.